Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Psychoeduroom hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan dalam tema psikologi perkembangan, yaitu tema kedua, kita akan membahas teori perkembangan manusia. Jadi dalam materi hari ini, kita akan mencoba dan memfokuskan pada teori psikoanalisa. Ya, teori psikoanalisa di samping tentunya ada beberapa teori-teori yang lain juga. Nah, dalam memandang perkembangan manusia, banyak sekali approach ataupun pendekatan-pendekatan yang lain, seperti misalnya teori kognitif, kemudian teori belajar sosial, kemudian ada teori ekologi, ya, seperti di gambar ini ya bisa dilihat ya banyak sekali teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan manusia ya, ada teori sosiokultural, teori perkembangan kognitif, teori psikoseksual, teori psikososial, kemudian ada social learning teori, teori belajar sosial, kemudian teori perilaku dan juga teori kelekatan. Nah, untuk pertemuan hari ini, seperti yang sudah kita baca tadi di slide awal, kita akan memfokuskan pada teori psikoanalisa. Nah, mungkin kalian yang sudah belajar dulu di psikologi umum atau di psikologi kepribadian, ya, psikoanalisa itu dikenal sebagai teori yang paling awal, ya, salah satu termasuk juga salah satu 3 teori besar dalam psikologi atau 3 pendekatan besar dalam psikologi. Dan teori psikoanalisa ini dia berfokus pada pengalaman masa lalu yang mengatakan bahwa pengalaman masa lalu itu sangat menentukan bagaimana perkembangan di masa yang akan datang. Jadi ketika ada masalah di masa lalu, maka itu akan mengganggu perkembangan di masa dewasa, terutama perkembangan di masa anak-anak ya, karena itu akan menyimpan luka pengasuhan atau trauma pengasuhan, sehingga itu akan berdampak pada masa dewasa. Nah, dalam teori psikoanalisa ini, nanti akan kita bahas, di sini ada 2 teori besar, atau ada 2 teoritikus besar dalam teori psikoanalisa. Yang pertama itu adalah Sigmund Freud, seperti yang sudah kita ketahui ya. Freud ini adalah bisa kita bilang dia juga bapak psikologi, ya. Dia dikenal dengan teori mimpi, the interpretation of dreams, kemudian juga kalau teori perkembangannya disebut dengan teori perkembangan psikoseksual karena dia fokus pada apa namanya seksual ya pada setiap masa perkembangan. Kemudian yang kedua ada Erik Erikson. Ya, Erik Erikson ini juga adalah apa namanya pakar teori psikoanalisa dan teorinya dikenal dengan psikososial ya. Jadi menggabungkan bahwa dia sedikit kurang setuju dengan pendapat Freud yang mengatakan bahwa manusia itu hanya memiliki dorongan seksual. Kalau Erikson mengatakan bahwa manusia juga punya kebutuhan-kebutuhan sosial dan setiap perkembangannya itu ada apa namanya kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Kita akan coba bahas satu persatu. Pertama nanti saya akan singgung dulu teori Freud berikut dengan tahap-tahap perkembangannya. Yang kedua adalah teori dari Erikson berikut juga dengan tahap-tahap perkembangannya. Kita mulai ya. Yang pertama ini adalah Freud. Freud ini adalah seorang dokter dengan spesialis kedokteran jiwa, dia adalah psikiater, dan dia banyak melakukan penelitian pada pasien-pasiennya yang mengalami gangguan histeria, gitu ya. Jadi teori-teori yang dia bangun itu berdasarkan pengalaman yang dia dapatkan selama menangani kliennya. Baik misalnya yang mengatakan bahwa mimpi itu mempunyai hubungan terhadap kehidupan seseorang, kemudian juga dia mengatakan atau mencetuskan teori mengenai mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian dia juga mengatakan teori mengenai 3 struktur utama kepribadian, mulai dari id, ego, dan superego, hingga kemudian dia juga merumuskan 5 tahapan besar perkembangan manusia, berikut dengan apa saja yang perlu dicapai pada setiap tahap perkembangan dan apa yang terjadi jika di setiap perkembangan itu mengalami fiksasi atau gangguan. Ya, Freud ini berkebangsaan ini ya Austria. Ya,
Nah, ini kita lihat dulu overview dari teori psikoanalisa. Nah, Freud adalah tokoh psikoanalisa. Teori perkembangannya dikenal dengan teori psikoseksual, ya. Meskipun banyak sekali kontradiksi atau banyak sekali yang mengkritik teori Freud ini, tapi para ahli sampai saat ini masih menggunakan teori ini untuk menganalisis tahap perkembangan manusia dan juga kepribadian. Bahkan di beberapa universitas ya di luar negeri seperti di US, mereka mempunyai program studi khusus namanya adalah psychoanalytic atau psychodynamic ya. Itu atau Freudian. Jadi mereka memang membahas atau mengkaji lebih dalam mengenai teori psikoanalisa ya yang dicetuskan awal oleh Freud dan juga murid-muridnya. Nah, Freud mengatakan ya bahwa 5 tahun pertama, ini keywords-nya, 5 tahun pertama itu adalah masa yang sangat berpengaruh ya. Jadi 5 tahun pertama seorang anak itu sangat berpengaruh dan sangat menentukan pembentukan kepribadiannya di masa selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada trauma-trauma atau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan selama usia di bawah usia 5 tahun, biasanya itu akan tersimpan dan akan akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya ketika dia menginjak usia yang lebih dewasa. Nah, karena ini sangat berpengaruh di usia 5 tahun pertama, maka anak ini belajar mengembangkan rasa cinta dan juga percaya pada orang lain gitu. Terutama di tahap-tahap awal ya, di tahap awal ketika bayi baru lahir, kemudian dia mempunyai ini ya, bukan pemikiran juga, kita bisa bilang bahwa mempunyai keyakinan bayi itu mempunyai frame bahwa dunia itu ada tempat yang nggak aman gitu. Dunia itu tempat yang nggak nyaman, ya. Cuman dia tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa layaknya kita. Jadi dia menggunakan bahasa dengan menangis gitu ya. Menangis menunjukkan bahwa banyak sekali ketidaknyamanan yang dia rasakan. Baik itu karena lapar, haus, atau misalnya kepanasan, kedinginan, atau apapun ya rasa nggak nyaman yang dia alami itu biasanya akan dikomunikasikan dengan menangis. Nah, menangis ini kemudian diharapkan direspon ya oleh orang dewasa, terutama ibunya ya yang menjadi attachment figure atau figur lekatnya dengan memberikan perasaan kasih sayang gitu. Didatangi si bayi dengan memenuhi kebutuhannya, misalnya apa yang dibutuhkan ketika dia merasa lapar atau haus, maka diberikan ASI misalnya, atau ketika dia merasa kepanasan misalnya, atau digendong, dikipas dan lain sebagainya. Nah, bayi memaknai itu sebagai perasaan cinta, gitu ya, perasaan cinta dan kasih sayang, dan juga akan muncul trust di sana atau rasa percaya bahwa dunia ini meskipun banyak sesuatu yang nggak nyaman, tapi ada orang yang bisa saya andalkan, gitu ya. Di sana awalnya. Jadi ketika rasa cinta dan percaya pada orang lain itu akan memupuk perasaan bahwa dunia ini adalah tempat yang aman dan nyaman karena ada orang lain yang bisa saya andalkan gitu. Ya, makanya Freud mengatakan bahwa 5 tahun pertama itu adalah masa di mana seorang anak belajar untuk mengembangkan perasaan cinta kasih sayang dan juga rasa trust atau percaya gitu. Oke, nah kita akan lihat ya tahap-tahap perkembangannya. Menurut Freud, tahap perkembangan manusia itu ada 5. Ya, ada 5 tahapnya. Dimulai dari masa bayi, kemudian usia 1-3 tahun, ini ya, ini bayi, sampai usia 1 tahun, kemudian usia 1-3 tahun, 3-6 tahun, kemudian usia 6 tahun sampai dengan remaja. Di sini yang terakhir adalah dari remaja sampai dengan dewasa. Ya, ini tahap nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan yang terakhir ini nomor 5. Ini ya, oke. Nah, ini berurutan ya, berurutan. Yang pertama itu adalah oral, anal, falik, latensi, dan genital. Nah, di setiap fase perkembangan ini, Freud mengatakan dalam teorinya bahwa ada area kepuasannya masing-masing gitu. Kayak misalnya di fase oral, area kepuasannya itu ada di mulut, ya. Kemudian yang kedua,
anal, ya, ini area kepuasannya itu ada di anus. Kemudian falik, area kepuasannya itu ada di alat kelamin. Kemudian laten, laten ini tidak aktif, ya. Namanya aja laten ya, laten itu enggak stabil gitu ya, menetap, ini tidak ada area kepuasan dimanapun. Kemudian yang kelima, nanti kita akan lihat kenapa kok di sini dikatakan inaktif gitu ya, nggak aktif. Kemudian yang kelima, ini area kepuasan balik lagi ke genital. Karena ini fase genital, balik lagi ke alat kelamin. Cuman di sini beda dengan nomor 3 ya, beda dengan fase falik antara nomor 3 dan 5. Area kepuasannya sama-sama alat kelamin, cuman beda orientasi. Kita akan lihat satu-satu, dimulai dari tahap oral. Nah, ini dia. Tahap oral itu usia 0 sampai dengan 1 tahun. Nah, usia 0 sampai 1 tahun ini, anak kan area kepuasannya itu kan ada di mulut ya, oral itu kan artinya mulut. Di sini bayi sedang aktif-aktifnya menyusu gitu. Menyusu, kemudian memasukkan apapun yang ada di sekitarnya ke dalam mulut. Semua dimasukkan ke dalam mulut. Itu. Nah, itulah kemudian kenapa Freud mengatakan bahwa pada tahap oral ini area kepuasannya itu ada di mulut. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan, kenikmatan pokoknya itu berasal dari mulut dan juga bibir, terutama dalam proses menghisap ya, menghisap air susu ibu dan juga dari proses makan ya, makan dan minum. Kemudian kepuasan dan kenikmatan tersebut timbul karena adanya hubungan antara rasa lapar, kemudian gelisah, kemudian minuman dan makanan yang diberikan pada bayi. Maksudnya gimana? Jadi ketika bayi merasa lapar, dia kan gelisah ya. Nah, gelisah itu dia ekspresikan dengan menangis, ya. Diekspresikan dengan menangis, baru kemudian datang orang tua misalnya atau orang dewasa lainnya untuk memberikan makanan dan minuman kepada bayi. Gitu. Nah, bayi akan merasakan perasaan senang ketika sedang menghisap ASI dari ibunya, ya, karena ini adalah sumber makanannya, gitu. Karena terpenuhi ya kebutuhan makan, sehingga dia merasa nyaman ketika berada di dalam dekapan ibunya. Jadi di tahap oral ini kepuasannya itu ketika dia menghisap ya, mulut yang tugasnya itu menghisap ASI atau minum ASI dari ibunya, karena itu bisa memuaskan rasa lapar dan rasa hausnya, sehingga ketika bayi didekap oleh ibunya itu dia merasa nyaman di dekat saat pemberian ASI gitu. Jadi dia merasa nyaman gitu ketika ada bersama ibunya. Jadi tugas utama dalam perkembangan fase oral ini adalah rasa percaya pada diri sendiri, percaya pada dunia, dan percaya pada orang lain. Ini mirip seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa di awal kehidupan ini seorang anak itu mengembangkan perasaan cinta, kasih, dan juga trust atau percaya. Jadi saat dia merasakan ketidaknyamanan terhadap lingkungan, ya, dia mengekspresikannya dengan komunikasi, menangis tentunya, kemudian akan direspon oleh orang dewasa. Nah, ketika di pemberian respon ini, dengan misalnya datang menghampiri anak, mengecek apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak, apakah dia lapar, haus, atau kondisi-kondisi lainnya yang membuat dia nggak nyaman gitu. Kemudian dipenuhi kebutuhan itu, maka anak merasa bahwa oh dunia ini adalah tempat yang aman, dunia ini ada orang lain yang peduli dengan saya gitu. Jadi dia memperoleh rasa cinta itu dan dia percaya bahwa percaya pada diri sendiri. Kenapa kok bisa hubungannya sama percaya dengan diri sendiri? Karena ketika dia menangis, memberikan sinyal, ya, memberikan ini kan dia kasih sinyal ya, sinyalnya dengan menangis. Nah, tangisan dia itu kemudian kan direspon berarti saya percaya bahwa ada orang yang merespon tangisan saya gitu ya. Jadi dia mengembangkan perasaan yakin, percaya pada diri sendiri, dunia, dan tentunya juga pada orang lain gitu. Nah, memberikan perasaan cinta pada masa ini menjadi perlindungan terbaik bagi individu dalam mengatasi rasa takut dan tidak aman. Jadi gitu ya. Jadi kan dia tadi merasa nggak aman, merasa takut, lapar, karena haus, karena kepanasan ya, merasa nggak nyaman tadi ya. Jadi untuk menutupi atau untuk mengkompensasi perasaan nggak nyaman dan takut ini, maka caranya adalah dengan memberikan rasa cinta dan juga kasih sayang gitu. Nah, kebalikannya nih, kalau misalnya bayi merasa nggak dicintai, rejected child, misalnya anak yang ditolak gitu ya, nggak pernah
nggak pernah bantu apa sih masalahnya gitu ketika dia nangis dibiarkan gitu, nggak pernah ditanya, bukan ditanya, nggak pernah dicoba, ibu atau misalnya orang dewasa nggak pernah coba mengecek apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak, kok dia rewel terus, kok dia nangis terus, tapi nggak berusaha untuk diatasi problemnya gitu ya. Maka anak merasa dia nggak diterima, dia nggak percaya sama diri sendiri, kok saya udah capek nangis tapi kok nggak ada yang respon ya gitu ya, maka dia nggak muncul perasaan nggak percaya diri gitu, nggak diterima, maka ia akan sulit menerima dirinya sehingga akan belajar untuk nggak percaya sama orang lain. Saya udah capek seperti ini kok nggak ada yang datang ya, kok saya nggak ada yang coba tanya, atau nggak ada yang coba untuk memenuhi kebutuhan saya gitu. Jadi dia nggak percaya sama orang lain dan merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak aman. Dunia ini penuh dengan rasa ketakutan gitu, karena nggak ada yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia nggak dapatkan rasa cinta ya, kebalikannya. Ini ya di tahap oral ini perlu perhatian yang khusus ya ini, karena ini adalah terjadi di tahap bayi di mana komunikasinya tidak sama, jadi dia tidak sama dengan kita pastinya, jadi dia hanya bisa berkomunikasi dengan menangis, dan dengan menangis itu dia mengekspresikan banyak hal yang mungkin kita juga bingung ini nangisnya kenapa, tapi sebenarnya dia mengungkapkan sesuatu dengan tangisannya, sehingga kita perlu cari tahu kenapa dia nangis, pasti ada perasaan nggak nyaman, dan itu harus diselesaikan itu. Harus kita kasih perasaan cinta gitu, harus kita pedulikan ya, peduli kenapa dia nangis dan lain sebagainya, sehingga dia tidak merasa dunia ini adalah tempat yang nggak aman. Oke, oke, itu ya di tahap oral. Nah, tahap yang kedua itu setingkat di atasnya, yaitu tahap anal. Ini tahap anal, usianya adalah 1 sampai 3 tahun. Seperti artinya, anal itu kan artinya dubur ya, anus. Karena area kepuasan di tahap ini berada di area pembuangan. Di tahap ini, anak biasanya sudah mulai atau sudah berhasil menguasai keterampilan toilet training atau potty training ya. Berhasil sudah bisa buang air besar atau buang air kecil di kamar mandi gitu. Nah, ya yang sudah saya sebutkan tadi, pada tahap ini sumber kenikmatan berada pada zona anal atau lubang perlepasan ya di daerah anus. Kemudian pada tahap ini, anak dituntut untuk mampu mengendalikan buang air kecil maupun buang air besar. Dia harus mampu kontrol nih. Misalnya ketika kalau misalnya di bawah usia ini, ketika dia mau pipis, pipis aja gitu, atau mau buang air besar, buang air besar aja. Tapi di fase ini, di fase anal, diharapkan ya dengan bantuan orang tua yang sudah diajarkan keterampilan ini, anak bisa mengontrol. Ketika misalnya dia bilang mau pipis gitu, nggak langsung pipis di tempat, tapi dia bisa menahan sebentar untuk menuju ke kamar mandi, gitu ya. Makanya di sini dibilang mengendalikan atau mengontrol gitu ya. Ya, di sini sudah diajarkan toilet training atau potty training. Ya. Pada tahap ini, anak mulai melepaskan ketergantungan berlebihan dari ibu dan mulai menerima tuntutan dari lingkungan termasuk orang tua. Jadi, kalau di bawah umur 1 tahun, ini adalah fase di mana anak itu ketergantungannya cukup besar pada orang tua ya, pada orang dewasa karena dia tidak bisa melakukan apapun sendiri. Nah, mulai dari tahap anal di atas umur 1 tahun sampai 3 tahun dia mulai belajar. Mulai belajar untuk melepaskan ketergantungan pelan-pelan, bukan berarti sudah berhasil sepenuhnya di tahap ini enggak ya, tapi dia sudah mulai tampak ada keinginan untuk mandiri, untuk melakukan semuanya sendiri. Misalnya ketika dia mau disuapin nggak mau makan sendiri misalnya, walaupun berantakan dia makan. Nah, sudah ada keinginan-keinginan untuk itu, jadi gitu ya. Kemudian dia sudah bisa menerima tuntutan-tuntutan dari lingkungan, misalnya ketika kita bawa ke tempat umum atau bertemu dengan orang lain selain dengan orang tua, kita udah bisa bilang, misalnya kalau di tempat umum nggak boleh teriak-teriak ya, jadi dia sudah bisa menerima instruksi-instruksi atau perintah-perintah sederhana tentang norma-norma di lingkungan gitu. Tapi bukan berarti berhasil seperti orang dewasa ya enggak, tapi dia sudah mulai menunjukkan ketertarikan akan itu gitu. Jadi pelan-pelan prosesnya gitu kan ya. Nah, kemudian pada masa anal ini juga tugas utama perkembangan pada ini adalah mengembangkan sikap mandiri. Yang tadi ya melepaskan ketergantungan berlebihan, udah mulai mandiri dan mulai diajarkan untuk toilet training.
sehingga dia memiliki kekuatan untuk otonomi pribadi. Maksudnya adalah dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri gitu, ya sudah mulai diajarkan untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Oh, ketika mau pipis tahu pipis di mana tempat yang benar gitu ya. Nah ini perlu bertahap, bertahap cara mengajarkan toilet training. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara mengajarkan toilet training pada anak, nanti bisa rujuk ke salah satu video saya berikut ini. Ya, di situ bisa kalian lihat apa aja sih step-step yang perlu diajarkan kepada anak terkait dengan keterampilan potty training atau toilet training. Nah, berikutnya adalah tahap valik. Tahap valik ini area kepuasannya itu berada pada zona-zona alat kelamin. Ya. Nah, maksudnya di sini apa? Ini usia 3 sampai 5 tahun ya. Di atas usia 3 tahun itu anak mulai menunjukkan ketertarikan. Ketertarikan di sini maksudnya dia mulai cari tahu, dia mulai sadar gitu. Oh, ada organ yang menurut dia ini nggak biasa gitu, karena kan kita selalu menutupi ya, selalu menutupi dipakein celana gitu kan. Jadi dia mulai menyadari, oh ada organ ini ya, saya punya organ ini gitu, punya para pria misalnya dia punya penis, kalau perempuan misalnya ada klitoris gitu kan. Nah, mulai menyadari gitu ya. Dan di satu sisi lain juga, ini dia sadar secara fisik ya, secara psikologis mereka juga udah mulai perhatian gitu, udah mulai care terhadap, udah mulai seperti mencari atau menaruh perhatian perbedaan anatomi antara laki-laki perempuan. Jadi dia mulai lihat, oh itu kok nggak sama seperti saya, itu laki-laki ya, itu perempuan ya, seperti itu. Ya, nah dia sudah mulai mengidentifikasi perbedaan jenis kelamin nih laki-laki dan perempuan. Nanti dia udah mulai nanya, oh misalnya ayah seperti saya ya, ibu kok nggak sama ya dengan saya gitu ya. Perbedaan-perbedaan misalnya dari bentuk tubuh ya. Nah ini memang fasenya seperti ini dan orang tua harus betul-betul mampu untuk mendampingi anak ketika dia ada di fase ini ya. Jadi tidak kemudian, kalau Freud mengatakan atau beberapa beberapa ahli perkembangan menyebutkan bahwa di tahap falik ini, kalian juga bisa cari videonya bagaimana kemudian tahap falik ini kok bisa berhubungan sama alat kelamin. Di sini fokusnya adalah anak misalnya mulai penasaran dengan organ-organ atau alat kelamin yang dia miliki, sehingga orang tua tidak boleh ya, nggak boleh memarahi. Nah, nggak boleh memarahi anak, misalnya ketika dia misalnya anak laki-laki ya, misalnya anak laki-laki dia ke dinding gitu ya, ke dinding misalnya menggesek-gesekkan alat kelaminnya misalnya. Nah, itu bukan berarti misalnya dia menonton tayangan tertentu, tidak ya, tapi dia masih di tahap penasaran. Jadi orang tua caranya adalah bukan dengan memarahi, karena dengan memarahi anak nggak tahu salahnya apa. Itu adalah perbuatan yang mungkin untuk orang dewasa kita tahu itu keliru gitu ya. Tapi untuk anak di usia 3 sampai 5 tahun dia itu belum tahu. Jadi orang tua itu mengalihkan perhatian anak, misalnya mengajak dia bermain atau melakukan aktivitas-aktivitas lain sehingga anak lupa. Nah, ini jadi di usia dari 3 sampai 5 tahun ini perhatian perlu ekstra sekali, karena khawatirnya apalagi anak sekarang itu dia sudah mulai mendapatkan informasi yang sangat bebas dari teknologi, mungkin bisa jadi karena penasaran atau paparan-paparan tayangan di televisi misalnya, dia cari tahu gitu. Dan anak sekarang pegang HP kan tahu ketik, atau bukan tahu ketik ya, misalnya tahu lihat gambar, nah dia udah mulai buka yang aneh-aneh gitu. Khawatirnya nanti penguasanya ke sana dan itu nggak baik ya, nggak baik. Jadi orang tua yang memiliki anak di tahap falik ini perlu betul-betul melakukan pengawasan terhadap anak, dan jika hal itu terjadi yang tadi saya sebutkan ya, jadi perlu dialihkan perhatiannya. Gitu. Karena di tahap falik ini memang area kepuasannya di alat kelamin. Nah, tugas perkembangan pada masa ini selanjutnya ya,
Tugas perkembangan pada tahap ini adalah mengembangkan hati nurani, di mana anak belajar mengenai standar-standar moral yang terjadi. Nah, di tahap ini kan tadi saya sudah sebutkan juga bahwa dia sudah mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan, kok beda gitu ya. Jadi mulai dikasih tahu misalnya cara laki-laki berpakaian seperti ini. Perempuan diajarkan tentunya dengan cara yang simpel ya, dengan cara sederhana dipahami oleh anak. Kamu nggak boleh keluar rumah kalau misalnya nggak pakai baju panjang, malu, misalnya seperti itu ya, karena dia udah mulai paham kan. Kemudian misalnya kalau misalnya mau pipis, kita kan tadi ya di tahap anal pipis misalnya kan di kamar mandi. Sebelum keluar kamar mandi kita pakai celana dulu ya, jangan keluar nggak pakai baju, malu, atau nggak pakai celana kita malu. Nah, gitu-gitu. Jadi sudah bisa diajarkan nih standar-standar moral karena dia udah mulai paham kan tadi perbedaan-perbedaan anatominya gitu. Gitu ya. Kemudian selain itu, anak juga belajar menerima perasaan seksual yang muncul sebagai hal yang alamiah yang memandang tubuhnya sendiri dengan lebih sehat gitu. Jadi dia sudah mulai mengidentifikasi tadi perbedaan laki-laki dan perempuan, mulai tahu ini teman laki-laki, tahu itu teman perempuan gitu. Jadi dia mulai menyadari bahwa ini misalnya saya berbeda dengan teman saya yang laki-laki atau saya berbeda dengan teman saya yang perempuan. Kemudian dia bisa memandang tubuhnya sendiri dengan lebih sehat gitu ya. Jadi udah tahu nih tubuhnya, udah tahu kan ya, karena dia tadi udah mulai menunjukkan perhatian pada misalnya alat kelamin, jadi dia sudah mulai memandang tubuhnya itu dengan lebih sehat. Jadi bersih gitu ya, kemudian menutup area-area yang intim dan lain sebagainya gitu. Nah, mereka belajar bagaimana berperan sebagai anak laki-laki dan perempuan dan bagaimana laki-laki dan perempuan itu berinteraksi. Jadi udah tahu nih sebagai laki-laki saya harus bersikap seperti ini, perempuan harus seperti ini, ya. Misalnya yang laki-laki, nah di fase falik ini juga ya, karena dia kepuasannya di alat kelamin dan juga anatomi laki-laki dan perempuan, kemudian dia juga belajar mengidentifikasinya dengan orang tua. Misalnya anak perempuan, dia mengidentifikasinya dengan ibu, anak laki-laki mengidentifikasinya dengan ayah. Kemudian misalnya belajar untuk bersikap sebagai perempuan itu dari ibunya, belajar bersikap sebagai laki-laki itu dari ayahnya. Misalnya dia mulai anak perempuan, misalnya usia sampai 3 sampai 5 tahun, dia sering lihat ibunya misalnya pakai make up, ya dia mulai ikutan pakai gitu. Kemudian lihat ayahnya misalnya lihat ayahnya misalnya ke kantor, dia juga ikut berpakaian seperti ingin berpakaian seperti ayahnya gitu. Nah, di sini ya jadi peran peran utama yang dia contoh itu adalah dari orang tuanya. Jadi berikanlah peran peran yang benar gitu ya, peran yang sesuai. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya anak yang hidup dari keluarga LGBT yang nggak jelas yang mana ayah dan mana ibunya, disitulah muncul awal kebingungan identitas, saya harus berperan sebagai apa, laki-laki atau perempuan. Nah, di situ ya. Nah, jadi gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya di tahap yang keempat, yaitu tahap latensi. Ini usia 5-13 tahun. Nah, pada tahap ini tidak ada zona tubuh manapun yang menjadi sumber kenikmatan. Kenapa? Karena anak fokus pada sekolah dan juga kegiatan akademiknya. Ini kan kalau kita lihat usia, ini usia sekolah ya, usia sekolah SD gitu. Jadi di sini mereka fokus untuk berprestasi, fokus dengan kegiatan olahraga, fokus dengan belajar, main ya dengan teman-teman sebayanya atau peer group. Nah, di sini anak mengembangkan kemampuan melalui tugas-tugas sekolah. Jadi bikin PR, kemudian ikut kegiatan ekstrakurikuler, ikut les, dan lain sebagainya, olahraga, dan kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi atau minat atau bakatnya, gitu, hobinya. Jadi itu ya di tahap latensi ini. Oleh karena itu, proses identifikasi anak pun mengalami perluasan dan pengalihan gitu ya, karena lingkungannya subjek lingkungannya itu menjadi lebih luas. Kalau tadi kan hanya terbatas pada orang tua gitu ya, pada orang tua atau teman-teman sebaya atau keluarga dekat. Tapi kalau misalnya
di masa laten ini usia 5 sampai 13 tahun nggak hanya lagi orang tua, tapi udah mulai guru ya. Kalau terus mereka juga belajar baca buku, terus ada misalnya tokoh-tokoh sejarah atau misalnya ilmuwan-ilmuwan ya, apalagi kalau misalnya anak dikasih bacaan-bacaan yang bagus seperti sejarah ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya. Nah, dia mulai mulai punya nih diceritakan tentang cerita-cerita nabi, sirah nabi gitu yang bagus, bukunya dibelikan gitu ya, disediakan, difasilitasi. Nah, dia mulai ada tokoh idola misalnya, atau misalnya para bintang bisa jadi bintang film, bintang musik, atau juga olahraga. Jadi dia area ya, bisa dilihat ya, area identifikasinya tuh udah mulai meluas, nggak hanya lagi seputaran keluarga ya atau orang tua, tapi udah mulai sangat luas. Dia udah bisa membaca juga kan di tahap ini, udah bisa membaca karena dia tadi mengembangkan kemampuan sekolah, udah bisa baca dari buku-buku yang dia baca, itu menambah objek-objek identifikasinya. Nah, ini ya di tahap laten. Kemudian tahap yang terakhir, menurut Freud ini adalah tahap genital. Nah, ini terjadi mulai dari masa remaja sampai dengan dewasa. Kalau kita lihat, ini genital, area kepuasannya itu sama kayak di fase nomor 3 tadi, yaitu fase falik, karena area kepuasannya itu adalah pada alat kelamin. Cuma bedanya, kalau di nomor 3 tadi di fase falik, anak baru menyadari ada organ tubuh yang dia miliki. Misalnya menyadari laki-laki misalnya punya organ ini, perempuan punya organ itu gitu ya, dia mulai menyadari itu. Dan kalau pada tahap genital, dia di sini sudah matang ya organ reproduksi. Kalau tadi kan di fase falik ini kan belum matang. Kalau di masa ini sudah matang ya, sudah matang organ-organ reproduksinya dan mulai mengembangkan motif untuk mencintai orang lain. Ya. Jadi lebih penasaran ke fungsi dari alat kelamin ini gitu. Makanya di tahap genital ini kalau terjadi masalah bisa terjadi seks bebas dan lain sebagainya gitu. Trial dan error kan dia mencoba-coba gitu ya. Jadi ada perasaan untuk mencintai orang lain, kemudian berkembang motif untuk memperhatikan kepentingan orang lain, peduli, care, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian, kalau di fase ini, di sini standar moralnya itu sudah menjadi lebih tinggi gitu. Apa yang seharusnya dilakukan, kalau di tahap balik tadi kan belum tahu ya, misalnya kayak tadi saya kasih contoh anak laki-laki menunjukkan perilaku yang udah mulai yang aneh gitu ya, terkait dengan penasaran dengan alat kelaminnya, dan dia nggak tahu itu betul atau salah karena usianya belum sampai kepada standar moral yang boleh atau tidak boleh ya, karena kognitifnya belum mampu sampai ke sana. Tapi di tahap genital ini kan anak sudah mulai belajar. Remaja, bukan lagi anak kita bisa katakan, remaja itu udah tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi di sini dia mulai dia mulai mengaplikasikan ketika misalnya apa yang bisa saya lakukan supaya kebutuhan seksual itu bisa tersalurkan dengan benar. Nah, makanya pada tahap genital salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui, yang wajib dilalui adalah dengan menikah. Ya, menikah ini adalah satu-satunya cara agar kepuasan atau kebutuhan seksual akan organ genitalnya itu bisa terpenuhi dengan cara yang benar dan bisa sesuai dengan standar moral gitu. Kan beda ya, kelihatan ya bedanya antara tahap falik sama genital meskipun sama-sama kepuasannya itu berada pada organ atau alat kelamin ya. Kalau di tahap genital, di tahap falik itu dia belum paham, tapi di tahap genital ini dia sudah paham ya. Makanya kemudian ada tugas perkembangan untuk menikah dan juga membangun keluarga dan meneruskan keturunan. Nah, disinilah kemudian kebutuhan atau tahap genital ini bisa terpenuhi dengan cara yang benar gitu. Oke ya, jadi itu ya tahap perkembangan menurut Freud. Nah, ini kita sedikit lihat ini menurut teori Freud. Walaupun ya ini banyak ditentang, belum tentu benar sih katanya gitu ya. Makanya teori Freud katanya banyak sekali kritiknya. Misalnya ini fiksasi. Fiksasi ini maksudnya adalah problem ya, masalah. Fase oral, di sini hanya ada gambar 3, oral, anal, dan falik. Nah, oral itu kan tadi area kepuasannya ada di mulut.
ketika misalnya anak tidak mendapatkan kepuasan yang bagus atau kepuasan yang baik di fase oral, maka dia akan mengembangkan permasalahan yang berhubungan dengan mulutnya. Pertama, merokok, kemudian sering mengunyah permen karet, dan satu lagi adalah menggigit kuku gitu ya. Karena di sini terjadi fiksasi atau cara dia mengkompensasi kebutuhan oralnya yang tidak terpenuhi. Jadi semuanya kalau bisa kita lihat ini kan aktivitasnya di mulut ya. Atau ada lagi yang bilang misalnya agresif secara verbal gitu, suka membicarakan orang lain misalnya. Nah, ini terjadi kalau menurut Freud ya, katanya itu adalah terjadi masalah atau problem di fase oral. Nah, kemudian di fase anal. Fase anal ini kan tadi area kepuasannya itu di organ pembuangan, dubur ya, dubur atau anus. Nah, di sini kan anak diajarkan untuk melakukan keterampilan toilet training, dan toilet training itu kan berhubungan dengan kebersihan. Nah, ketika kita misalnya mengajarkan anak dengan begitu ketat, misalnya menerapkan hukuman yang begitu ketat ketika anak tidak berhasil melakukan keterampilan tertentu, kan dia mengajarkan toilet training contohnya kan perlu proses ya, tahap-tahap yang mungkin nggak bisa berhasil dalam waktu sehari 2 hari, atau mungkin nggak berhasil dalam waktu seminggu, jadi bertahap. Tapi ketika 1-2 kali kita ajarkan, kemudian anak masih melakukan kesalahan, kemudian kita memberi hukuman, menurut Freud, ini juga nggak bagus ya. Ini juga nggak bagus karena ini akan menjadikan masalah. Misalnya contohnya orderliness, terlalu teratur ya, karena dia takut dimarahi misalnya. Takut dimarahi kalau salah. Misalnya pipis tadi ya, takut dimarahi kalau pipis di celana, sehingga dia ketika besar menjadi orang yang orderliness. Orderliness ini mungkin bisa jadi OCD, gangguan obsesif kompulsif disorder gitu, pikiran yang berulang-ulang, misalnya mencuci tangan ya, terkait kebersihan, pikiran yang berulang-ulang kalau belum cuci tangan nih, nanti kumannya belum hilang gitu kan. Jadi akhirnya dia mencuci tangan berulang-ulang bolak-balik gitu, untuk memenuhi kebutuhan akan kebersihan tadi. Atau rigid, kaku, ya terlalu kaku akhirnya nggak bisa fleksibel gitu. Kemudian berikutnya adalah di fase falik. Falik tadi ya, falik tadi kan area kepuasannya itu ada di alat kelamin, dan juga di sini anak mulai mengidentifikasi perbedaan organ. Organ seksual, organ reproduksi gitu. Nah, dan orang yang menjadi objek identifikasinya itu kan dari orang tua, laki-laki dari ayahnya, perempuan dari ibunya. Nah, kalau misalnya dia mengalami fiksasi ya masalah, ini bisa jadi mengakibatkan kesombongan. Misalnya terlalu bangga gitu ya, terlalu bangga misalnya saya jadi laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Kalau misalnya yang diajarkannya itu misalnya laki-laki lebih hebat dari perempuan di dalam keluarga. Atau misalnya juga jadinya lebih pride ya, terlalu bangga. Misalnya saya ini mirip ya vanity sama pride ini ya. Sombong akhirnya terlalu bangga berlebihan gitu ya, tidak, ini nanti akan jadi cikal bakal gangguan narsisistik gitu. Atau eksibisionis ini menampakkan alat kelamin ya, menampakkan alat kelamin atau organ-organ intim kepada orang lain ya. Ini juga gangguan gitu. Nah, ini ya menurut Freud beberapa problem yang terkait dengan fiksasi di setiap masa perkembangan psikoseksual. Nah, kita udah masuk ke pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, mungkin udah terlalu panjang ya penjelasannya, tapi mudah-mudahan bisa paham ya. Jelaskan 5 tahapan perkembangan psikoseksual menurut Freud. Ya, silahkan dijawab di kertas. Berikutnya saya akan lanjutkan, yaitu perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Nah, Erik Erikson ini dikenal juga dengan teori identitas ya. Karena kalau kita lihat dari latar belakangnya, Erikson ini tidak memiliki ayah atau dia nggak tahu ayahnya siapa, sehingga kemudian dia memberi namanya, nama belakang, kalau kalian bisa lihat ini, Erik Erikson ya, San ini kan anak laki-laki, jadi dia menganggap dirinya adalah ayah untuk dirinya sendiri, karena dia nggak tahu siapa ayahnya gitu. Nah, Erikson ini adalah tokoh perkembangan psikososial, kalau tadi psikoseksual, ini psikososial. Jadi dia menekankan ada pengaruh masyarakat, budaya, dan lingkungan dari kepribadian. Jadi berbeda ya sama teori Freud. Kalau Freud tadi lebih ke sexual drive atau dorongan seksual, kalau misalnya Erikson mengatakan bahwa ada pengaruh masyarakat, budaya, dan juga lingkungan.
Kemudian Erikson juga memandang bahwa sepanjang rentang kehidupan manusia itu penting. Jadi nggak ada, oh masa 5 tahun pertama aja nih yang penting kalau kayak kata Freud. Enggak, tapi kalau menurut Erikson semua tahapan perkembangan seumur hidup itu penting. Gitu ya, nggak hanya di usia-usia tertentu aja. Nah ini perkembangan Erikson ada 8 tahap ya. 8 tahap ini ada tugas perkembangan yang harus dilalui dan apa masalah jika masalah perkembangan itu nggak bisa dilewati. Ini kita mulai dari bayi, infansi, ada trust versus mistrust, kemudian early childhood, autonomy versus shame, kemudian ada preschool, initiative versus skill, kemudian school age, industry versus inferiority, adolescent identity versus role confusion, young adulthood, intimacy versus isolation, middle adulthood, generativity versus stagnation, and maturity, ego integrity versus despair. Jadi ini mulai dari infansi sampai dengan tahap lansia gitu ya. Jadi masing-masing tahap perkembangan ini punya tugas perkembangannya sendiri-sendiri dan punya kalau terjadi fiksasi apa yang terjadi. Oke, kita akan coba bahas juga satu-satu. Ini tahap bayi. Di sini yang tadi sama ya, krisis atau konflik utama yang dialami pada tahap ini adalah rasa percaya dan juga curiga. Kalau percaya nggak berhasil didapat, maka dia akan memiliki sifat mudah curiga pada orang lain. Nah, ini sama mirip seperti teorinya Freud di tahap pertama, yaitu oral. Karena di sini kan anak belajar bahwa untuk memenuhi kebutuhannya itu dia dengan menangis tadi ya, dengan menangis, kemudian ketika ada orang dewasa atau orang tuanya datang untuk menghampiri dan menyelesaikan masalahnya, maka dia percaya bahwa dunia ini adalah tempat yang aman. Tapi jika tidak, maka dia akan curiga bahwa dunia ini adalah tempat yang nggak aman. Saya harus jaga-jaga nih karena belum tentu semua orang bisa memberikan perasaan aman untuk saya gitu ya. Jadi pada tahap ini anak belajar mengenali apakah dunianya aman atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Sebaliknya, bila yang dikembangkan adalah perasaan curiga dan enggak percaya, maka ia akan menjadi pribadi yang frustasi, mudah marah, sinis atau depresi ya, karena dia merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang enggak aman dan enggak ada orang yang bisa saya percaya. Ya. Kemudian tahap kedua yaitu tahap anak-anak. Ini perasaan yang krisisnya adalah otonomi dan rasa malu. Jika berhasil di tahap dilewati perasaan otonominya, jika enggak berhasil maka akan menyebabkan rasa malu-malu. Maksudnya apa? Nah, di tahap ini tadi ya mirip juga dengan tahapnya Freud di tahap kedua anal. Di sini kan anak mulai belajar untuk pelan-pelan untuk mandiri, melakukan semuanya sendiri. Nah, otonom itu kan artinya mandiri ya. Melakukan semuanya sendiri, tapi kalau misalnya dia misalnya ketika ingin melakukan semua sendiri, aku mau makan sendiri, terus kita kemudian melarang atau misalnya memarahi anak, maka dia akan ragu, saya sebenarnya mampu nggak sih makan sendiri, misalnya dia akan berpikir seperti itu ya, sehingga akan menyebabkan perasaan malu gitu, karena dia ragu dia mampu lakukan itu atau enggak gitu. Jadi ketika anak mengekspresikan keinginan untuk melakukan semua sendiri, mandiri, selagi itu nggak berbahaya, biarkan saja, ya, biarkan saja, karena sebenarnya itu adalah proses belajar untuk dia juga, gitu, ya. Karena kalau misalnya kita melarang, itu mengakibatkan dia ragu akan kemampuannya sehingga dia malu, mau ini boleh nggak ya, saya mau itu bisa nggak ya, gitu, ya. Kemudian berikutnya adalah tahap usia bermain. Nah, krisisnya adalah inisiatif. Di sini dia sudah mengembangkan inisiatif. Jika ini nggak bisa, maka akan muncul perasaan bersalah. Nah, maksudnya apa? Nah, anak mulai mencoba mengembangkan inisiatif. Dia banyak nanya, kemudian mencoba hal baru yang ada di sekitarnya. Misalnya, kayak anak saya gitu ya, itu apa, Mi? Kenapa kakaknya gitu, Mi? Misalnya gitu, dia nanya gitu ya. Kemudian dia udah mau mencoba hal baru gitu, misalnya dengan mencoba misalnya memakai, kalau anak saya ya misalnya pakai jilbab punya saya gitu ya, dia pengen coba hal-hal baru yang nggak pernah dia lakukan sebelumnya gitu, karena dia penasaran seberapa besar sih jilbab Umi, kok bisa saya pakai, kok Umi bisa gitu ya, itu yang dia kembangkan. Nah, ketika misalnya kemudian anak bisa kita fasilitasi dengan baik ketika dia nanya,
ini kenapa, itu kenapa. Jadi pertanyaannya banyak sekali memang ya, kadang-kadang kita nggak bisa tebak kok dia bisa nanya itu gitu kan. Nah, selagi kejawaban atau pertanyaan-pertanyaan dia itu bisa kita fasilitasi, maka dia percaya diri untuk terus berinisiatif. Mi, aku mau ini boleh nggak? Aku mau pipis sendiri, aku mau pakai baju sendiri, atau misalnya aku mau makan sendiri. Nah, inisiatif-inisiatif atau misalnya aku ingin ini sendiri gitu ya. Jadi udah mulai ada inisiatif untuk melakukan semuanya sendiri gitu ya. Nah, ketika misalnya kita nggak boleh ya keingin tahu atau pertanyaan-pertanyaan anak misalnya inisiatif dia untuk bertanya itu kenapa begini, itu kenapa begitu gitu ya. Ketika misalnya kita memberikan banyak sekali larangan atau kita marahi ya, dia akan merasa bersalah kok aku ini salah ya. Apakah aku akan merepotkan orang tua ketika misalnya aku melakukan ini gitu, atau merepotkan ibu misalnya akan melakukan ini. Nah, ketika itu nggak bisa kita fasilitasi dengan baik, maka akan muncul guilt gitu ya, guilty, perasaan bersalah di diri dia gitu. Kemudian berikutnya adalah tahap usia sekolah. Ini krisisnya adalah dia bisa mengembangkan ketekunan, jika nggak mampu maka dia akan mengalami inferior. Ini mirip di tahap juga Freud punya, yaitu di tahap laten ya, ketika dia belajar di sini. Nah, tekun belajar berhubungan dengan sekolah, dia mengembangkan kompetensinya, mengembangkan potensinya, mengembangkan hobinya, minat, bakat, dan lain sebagainya. Sehingga ketika bisa kita fasilitasi dengan baik, maka dia akan bisa mengembangkan kompetensinya atau kemampuannya dengan baik, dia akan lebih tekun ya, rajin gitu. Nah, sebaliknya jika anak mengalami rendah diri ya, inferiority, ini inferior, perasaan inferior, maka penyebabnya bisa jadi karena kita enggak memberikan apresiasi gitu. Ketika misalnya gini, dia sekolah kemudian misalnya dapat ranking 2 gitu, bukan ranking 1 ya, ranking 2. Ah, masa kamu cuma dapat ranking 2 tapi adik misalnya dapat ranking 1 atau kakak dapat ranking 1. Nah, di sini mulai ya. Jadi mulai punya perasaan inferior gitu. Kok saya nggak diapresiasi? Kok saya nggak dapat dukungan ya? Padahal itu juga sebuah pencapaian yang bagus padahal ya. Tapi itu nggak mendapat apresiasi, bisa jadi dia menjadi inferior. Mungkin nggak inferior di sekolah, tapi dia merasa inferior di rumah gitu karena dia nggak ada apa-apa dibandingkan dengan yang lain. Nah ini ya, jadi kita sebagai orang tua memang perlu untuk melihat hal-hal ini karena anak-anak itu sangat sensitif ya dengan apapun yang kita berikan atau yang kita ucapkan. Karena anak merasa bahwa dia punya frame atau dia punya ekspektasi, punya harapan bahwa keluarga itu adalah atau orang tua ya. Orang tua, terutama ayah dan ibu, itu adalah sosok yang memberikan kasih sayang, memberikan perasaan cinta, memberikan dukungan, memberikan apresiasi, memaafkan atau apapun ya yang positif ya. Jadi dia ekspektasinya positif semua gitu. Tapi ketika dalam kenyataannya justru nggak didapatkan, dia merasa kecewa. Kok bukan seperti itu ya orang tua yang dihadapkan, karena kan kita balik lagi tadi ke tahap awal bahwa dia membutuhkan rasa cinta. Jadi keluarga itu adalah tempat dia memperoleh perasaan cinta dan kasih sayang. Tapi ketika itu nggak didapatkan, bahkan dengan cara yang sederhana ya, dengan tidak mengapresiasi pencapaian yang dia dapat, atau misalnya dengan membandingkan dia dengan kakak atau adiknya, itu kan merasa dia nggak secure ya, merasa dia aku kok belum bisa memberikan sesuatu yang membuat orang tua bisa memberikan dukungan atau apresiasi terhadap saya misalnya gitu. Nah, disitulah muncul perasaan inferior ya. Jadi seberapapun pencapaian yang dia dapatkan baik di sekolah ataupun di rumah perlu diapresiasi agar ketekunan ini muncul. Oke. Berikutnya adalah tahap remaja. Nah, tahap remaja ini krisis utamanya adalah pencarian identitas. Nah, jika ini tidak berhasil didapatkan, maka akan muncul kekacauan identitas. Nah, di sini sebenarnya inti dari teori psikososial dari Erikson ya, karena dia sendiri mengalami kebingungan identitas karena tidak adanya figur ayah gitu. Jadi di sini anak-anak mulai mengidentifikasi orang-orang terdekat mulai dari orang tua ataupun lingkungannya untuk mendapatkan identitasnya gitu. Nah, anak yang menemukan identitas, dia akan merasa aman, merasa mandiri, siap menghadapi masa depan ya.
Sementara mereka yang bingung, ini saya siapa, anak siapa misalnya, saya mau jadi apa dan lain sebagainya, biasanya dia merasa nggak aman dan nggak yakin terhadap apa yang bisa saya lakukan di lingkungan, apa yang bisa saya lakukan untuk lingkungan gitu. Oleh sebab itu, di sini penting bagi orang tua atau orang dewasa lainnya yang ada di lingkungan anak untuk memberikan dukungan agar anak bisa ya menemukan identitas yang nyaman dan aman untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat antara satu tahapan dengan tahapan lain itu berkaitan ya. Antara mulai dari fase bayi tadi percaya versus tidak percaya, kemudian fase anak-anak, fase sekolah, ya fase bermain sekolah sampai remaja. Ini sebenarnya berkaitan loh satu sama lain gitu. Ketika misalnya orang tua di rumah, contoh aja ya, ini yang mungkin yang paling sering terjadi, mulai anak itu kan biasanya memang sudah fitrah dibekali ya Allah menciptakan manusia itu kan beda-beda. Nggak sama meskipun lahir dari rahim ibu yang sama. Bahkan meskipun dia lahir dari keluarga dari saudara yang kembar sekalipun itu nggak akan sama gitu. Nah, kadang-kadang kekeliruan ya yang sering dilakukan oleh orang tua adalah dengan membandingkan ya, membandingkan sehingga anak ini kan dia punya bakatnya masing-masing ya, punya bakatnya sendiri, kemudian punya keinginan sendiri, punya, apa namanya, eee, punya keterampilan sendiri, punya kemampuan sendiri, punya kelebihan sendiri, punya kelemahan sendiri gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan gitu. Kalau misalnya kayak di Finlandia, kenapa sistem pendidikan mereka berhasil? Maka karena mereka mengatakan bahwa every child is a star. Setiap anak itu adalah bintang. Jadi mereka tidak pernah menerapkan sistem ranking di sekolah karena itu sangat mengganggu perkembangan kepribadian karena anak akan membandingkan dirinya ketika dia nggak bisa mendapat atau peringkat terbaik atau satu, dua gitu atau tiga besar. Dia akan membandingkan akhirnya dia memahami bahwa pendidikan itu adalah tempat untuk berkompetisi. Padahal sebenarnya pendidikan itu bukanlah ajang kompetisi. Pendidikan itu adalah ajang untuk saling melengkapi. Gitu. Ketika misalnya dalam keluarga satu anak mampu melakukan ini, misalnya anak yang lain atau saudara saudaranya mampu melakukan hal lain, itu tidak perlu dibandingkan. Nah, ketika misalnya anak satu dan anak yang lain dibandingkan, nah dia mulai bingung nih identitasnya. Saya harusnya menjadi diri saya sendiri, atau harus menjadi seperti kakak saya, atau harus menjadi seperti abang saya, atau misalnya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri, harus jadi kayak ayah saya, harus jadi kayak ibu saya. Jadi saya sebenarnya mau jadi kayak apa gitu. Sementara saya ya saya. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya dia confused gitu, dia bingung, saya harus kayak apa sih sebenarnya, kok, nggak ada yang bisa menerima saya apa adanya. Nah itu ya, jadi akhirnya dia merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang nggak aman, dunia ini tempat yang nggak nyaman, kemanapun saya pergi, saya nggak kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan itu membuat orang lain merasa nggak nyaman, kemudian akhirnya dia nggak yakin apa masa depan saya kayak apa gitu kan, apa yang bisa saya berikan untuk lingkungan. Jadi itu ya. Jadi prosesnya itu sebenarnya berawal dari keluarga. Ketika keluarga bisa menjadi tempat yang aman untuk anak, maka semuanya akan berhasil gitu. Oke. Jadi untuk kalian beruntunglah kuliah di psikologi karena meskipun misalnya kalian punya luka-luka pengasuhan atau trauma-trauma pengasuhan, kalian bisa berobat jalan dengan belajar-belajar ya atau belajar teori kayak gini ya. Semoga aja. Oke, lanjut. Kita masuk ke tahap 6. Tahap 6 itu masa dewasa awal. Nah, di masa dewasa awal, di sini mirip dengan tahap Freud yang kelima, yaitu tahap genital. Nah, karena di sini krisis utamanya adalah keintiman versus isolasi. Kenapa saya bilang mirip? Karena di sini intim maksudnya lekat, dekat, sangat dekat, bahkan ya, karena tugas perkembangan menurut Erikson di tahap ini adalah dia mampu untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Ini beda ya dengan remaja. Kalau remaja, dia
punya banyak teman, bergrup, bergeng, rame, tapi mungkin nggak ada yang sangat dekat, mungkin yang sangat dekat 1 atau 2 orang gitu, yang bisa dikatakan sebagai sahabat gitu. Tapi kalau di masa dewasa awal, biasanya kebiasaan-kebiasaan punya geng atau grup-grup ini udah berkurang, dan biasanya dia punya 1 atau 2 orang yang memang sangat-sangat dekat. Dan di sini keintiman yang dimaksud adalah untuk mencapai tugas perkembangan di tahap dewasa awal, yaitu menikah, ya, menikah dan melanjutkan keturunan. Nah, ketika itu tidak mampu dia jalankan, artinya dia merasa nggak nyaman, terlalu lekat secara emosional dengan orang lain. Nanti kalian kalau belajar tentang di kepribadian mungkin ada teori attachment namanya kelekatan, ya. Ada yang secure attachment, ada yang preoccupied attachment, ada yang insecure attachment. Jadi ada rupanya tipikal orang yang nggak nyaman kalau terlalu dekat sama orang lain. Ada juga tipikal orang yang terlalu bergantung secara emosional pada orang lain. Ada juga tipikal orang yang dekat dengan orang itu nggak mesti harus ketemu fisik tiap hari, tapi dekat yang penting secara emosional. Ada, nah itu ya macam-macamnya. Jadi orang yang mengalami isolasi ini adalah orang-orang yang mengalami kelekatan yang nggak nyaman gitu. Dia nggak nyaman terlalu dekat sama orang lain, atau terlalu dekat dengan orang lain, akhirnya bergantung, terlalu dependen dengan orang lain. Nah, ini juga nggak bagus ya, gitu. Nah, ini kok bisa kejadian kayak gini? Ini bisa jadi karena banyak faktor. Salah satunya memang faktor utama itu dari keluarga. Misalnya dia punya latar belakang keluarga, misalnya broken home. Atau misalnya nggak broken home, tapi di rumah itu setiap hari dia lewati dengan misalnya orang tuanya itu ayah dan ibunya selalu mengalami agresi secara verbal, misalnya ribut atau lain sebagainya, atau mengalami KDRT. Jadi dia merasa bahwa punya hubungan dekat dengan orang lain nggak nyaman, akhirnya dia lebih senang sendiri, gitu, isolasi. Nah itu ya maksudnya ya. Jadi pada tahap ini individu berusaha mencari pasangan atau justru menjauhkannya dari berbagai jenis hubungan. Ya, semuanya tergantung dari pengalaman yang pernah dia alami. Yang tadi sudah saya jelaskan. Intimasi itu merupakan kemampuan untuk menyatukan identitas dengan orang lain tanpa takut identitas dia hilang, ya. Sedangkan isolasi adalah nggak mampu untuk bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimasi yang sebenarnya, ya. Jadi dia nggak mau dekat sama orang lain, ya, atau terlalu bergantung dependen pada orang lain. Sedangkan intimasi kayak tadi, dia mampu dekat dengan orang lain, nggak mesti harus dekat secara fisik setiap hari, tapi yang penting lekat secara emosional, gitu ya. Berikutnya adalah tahap ke-7, yaitu usia dewasa. Ini di atas 40 tahun biasanya. Di tahap ini biasanya individu kalau sudah bekerja biasanya mau menghadapi pensiun, ya. Biasanya juga anak-anaknya ini sudah menikah, ya. Anak-anak sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, ya. Kemudian juga dia sudah melewati puncak kejayaan di pekerjaannya, misalnya kalau misalnya seorang ayah, ya, ayah yang bekerja, kalau ibu yang bekerja juga sama, atau kalau ibu yang tidak bekerja, dia sudah merasa bahwa saya sudah berhasil membesarkan anak dengan baik, saya bisa merawat rumah tangga dengan baik, gitu kan. Ya, jadi generativitas ini tumbuh dan dari keberhasilan individu dalam mengatasi krisis ego pada tahap sebelumnya, yaitu intimasi versus identitas. Jadi dia sudah berhasil melewati fase identitas di masa remaja dan sudah bisa melewati intimasi di fase dewasa awal tadi. Kemudian akhirnya dia merasa berhasil melewati kehidupan, ya. Jadi ya kayak tadi mengevaluasi, saya berhasil membesarkan anak-anak, pekerjaan juga sukses misalnya, keluarga juga baik-baik aja gitu. Kebalikannya adalah stagnan. Nah, stagnan ini adalah ketika seseorang itu tidak bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan, gitu ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi hidupnya terlalu mementingkan diri sendiri, menyerap untuk diri sendiri, sehingga dia akan mengalami stagnasi. Jadi mungkin dia mengevaluasi, kok pernikahan saya misalnya nggak berhasil, apakah saya terlalu egois, apakah saya terlalu mementingkan diri sendiri misalnya. Kok anak-anak saya juga misalnya udah menikah kok kemudian bercerai kembali lagi ke rumah, apa ya masalahnya? Kok saya di pekerjaan juga nggak terlalu berhasil,
apa ya salahnya, atau misalnya di lingkungan kok saya dijauhi oleh tetangga misalnya, akhirnya kan dia merasa apa ada yang salah dengan saya, apakah saya terlalu egois atau punya sifat-sifat yang buruk lainnya sehingga saya dijauhi oleh orang-orang atau tidak ada apa namanya bagian dari hidup saya yang berhasil gitu ya. Akhirnya dia mengalami stagnan. Nah, ini ya di tahap dewasa. Kemudian tahap terakhir. Tahap terakhir ini lansia, usia lansia. Di sini krisisnya adalah integritas versus putus asa. Nah, biasanya di tahap ini sudah 60 ke atas, biasanya dia akan membagikan pengalaman-pengalaman hidup yang pernah dia alami itu ke generasi yang lebih muda. Jadi mereka akan lebih senang berbicara, bercerita tentang pengalaman hidup yang pernah mereka lewati. Kemudian biasanya kalau kita menjadi tempat untuk bertanya, meminta saran, karena biasanya orang-orang yang sudah berada di tahap usia tua ini kan lebih bijak gitu ya, minta wejangan dan lain sebagainya. Nah, hal yang bisa membuat mereka stres adalah ketika mereka merasa nggak berguna bagi orang lain. Bisa jadi misalnya ya karena sakit, di sini kan usia juga udah sepuh ya, udah sakit, misalnya dia jadinya bergantung pada orang lain, nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, di sini juga bisa memunculkan perasaan putus asa ya, karena dia nggak bisa lagi bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pertanyaan yang paling sering muncul di tahap ini adalah, sebenarnya hidup saya bermakna nggak sih udah sampai seusia ini? Saya udah mau meninggal misalnya ya, saya udah mau tutup usia misalnya. Di usia ini bisa jadi juga dia kalau pasangannya udah nggak ada, dia tinggal sendiri ya. Bagaimana ya anak-anak saya, bisa nggak ya saya tinggalkan ketika saya nggak ada lagi nanti? Mereka akan bisa melanjutkan kehidupan nggak kalau saya nggak ada lagi gitu misalnya. Ya, jadi jika merasa gagal dalam menjalani hidup, mereka akan merasakan penyesalan gitu. Saya menyesal kenapa dulu saya nggak melakukan itu, gitu ya kan. Nah, akhirnya mereka akan muncul perasaan putus asa ya, despair. Nah, gitu ya. Jadi inilah kita bisa lihat dari penjelasan Erikson pada setiap tahapan dari ke-8 tahap ini bahwa setiap tahapan perkembangan itu penting ya. Tahap perkembangan itu penting dan mempengaruhi antara satu sama yang lain. Jadi nggak ada yang dominan gitu, nggak ada yang oh 5 tahun pertama penting, enggak, semua penting gitu. Karena semua punya tugasnya masing-masing, semua punya hal yang perlu dilewati ya, punya tanggung jawab sosial yang perlu dilewati di setiap tahapannya. Jadi semua proses atau semua fase kehidupan dari mulai bayi sampai tua itu penting menurut Erikson gitu ya. Ini ya penjelasan terkait teori psikososial dari Erikson. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, apa sih beda dari teori psikoseksual dan teori psikososial? Ya, kalian boleh jelaskan apa aja bedanya. Bisa beda dari segi tahap perkembangan mungkin, atau bisa jadi beda dari apa namanya pendekatan yang dilakukan oleh kedua teori ini mungkin ya. Jadi kalian bisa lihat dari perspektif atau sudut pandang mana aja. Oke, kita masuk ke yang terakhir. Ini yang terakhir evaluasi ya, evaluasi terhadap teori psikoanalisa ini. Jadi kalau kita lihat secara umum dari tadi teori dari Freud dan juga teori dari Erikson mengatakan bahwa proses ini lebih banyak fokus pada emosional, lebih fokus pada kehidupan sosial ya. Jadi hanya sedikit dari teori ini yang membahas mengenai perkembangan biologis dan juga kognitif ya. Jadi karena fokusnya hanya di sosio-emosi. Nah, ini secara umum ya, meskipun ada banyak evaluasi tapi ada juga kontribusinya. Misalnya kontribusi teori psikoanalisa menekankan bahwa pengalaman awal kehidupan itu penting, kayak teori Freud. Kemudian hubungan keluarga sebagai aspek pusat perkembangan, bahwa keluarga itu penting ya dalam mendukung perkembangan seorang anak. Kemudian menggunakan pendekatan perkembangan untuk memahami kepribadian. Jadi pijakan teori kepribadian untuk psikoanalisa ini dia menggunakan pendekatan perkembangan karena misalnya kayak Freud tahap perkembangan ada 5. Nah, ketika masalah atau fiksasi terjadi satu tahap perkembangan, dia akan memiliki kepribadian seperti apa. Tadi udah saya jelaskan ya, misalnya kayak dia punya kepribadian yang obsesif, punya kepribadian yang narsisistik, ya itu sumbernya dari fiksasi tahap perkembangan. Kemudian Freud misalnya, dia mendukung ide bahwa pikiran tidak seluruhnya sadar. Jadi Freud ini memang dikenal dengan
unconsciousness mind, namanya pikiran tidak sadar, apalagi dia juga menganalisis mimpi, ya, ada interpretasi mimpi. Jadi Freud menyebutkan bahwa nggak semua nggak semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sadar. Jadi ada hal-hal yang kemudian tidak sadar juga, ya. Nah, kok kritiknya apa? Nggak semua teori psikoanalisa ini bisa diuji secara ilmiah, ya. Apalagi kayak ada interpretation of dreams, ya, teori mimpi, atau misalnya kayak psikoseksual. Apakah betul semua manusia atau seluruh kehidupan manusia itu selalu didorong oleh kebutuhan seksual? Ya kan, ini juga dipertanyakan, apa benar gitu kan. Kemudian banyak data-data yang diperoleh itu berdasarkan dari individu masa lalu. Udah berapa puluh tahun sih teori ini, masih relevan nggak dengan yang sekarang? Nah, itu juga menjadi sebuah pertanyaan dan kritik gitu. Individu-individu yang diteliti itu zaman kapan? Kemudian kehidupan di zaman zaman itu waktu itu tuh gimana? Sesuai dengan kita yang sekarang gitu. Kemudian dasar seksual tadi, ya. Dimaknai secara berlebihan. Apa benar setiap perkembangan itu selalu didorong oleh kebutuhan seksual? Meskipun ada benarnya, tapi kan nggak seluruhnya benar mungkin. Kemudian seperti Freud juga mengatakan bahwa pikiran nggak sadar itu mendominasi. Ya, bahkan dia mengatakan unconsciousness mind itu mempengaruhi perkembangan. Kalau kalian tahu juga teori Freud, dia menyebutkan ada iceberg, ya, teori gunung es, bahwa hanya sebagian kecil dari kehidupan kita yang nampak di atas, sementara banyak hal lain yang nggak kelihatan, itu ya teori iceberg. Kemudian Freud memberikan pandangan yang negatif pada manusia, ya. Kalau kalian lihat teori id, ego, dan super ego, bahwa manusia, kalau yang id, ya, manusia itu hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan atau nafsunya, ya, itu. Kemudian juga mengandung bias gender dan budaya. Kenapa bias gender? Kayak misalnya tadi di tahap pertama itu kan kayak teorinya Freud dan Erikson. Kalau Freud teorinya oral, kalau Erikson tahapnya trust versus mistrust. Di sana kan subjek yang terus-menerus diulang-ulang itu kan adalah ibu, ibu, ibu. Sementara di mana sih peran ayah? Padahal ayah juga punya peran yang sangat signifikan dalam perkembangan anak, tapi di sana nggak dijelaskan gitu. Nah, gini ya. Jadi ini beberapa kontribusi dan juga kritik terhadap teori psikososial. Nah, pertanyaan yang terakhir, nah, saya mau tanya nih, apakah kalian setuju bahwa teori psikoanalisa ini memberikan banyak kontribusi dalam menjelaskan perkembangan manusia? Boleh kalian jelaskan menggunakan bahasa dan pendapat kalian sendiri, ya, dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, terakhir terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mungkin ini agak panjang karena saya coba jelaskan satu persatu. Jika ada yang nggak dipahami, boleh kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Nanti saya akan lanjutkan lagi di teori berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.